3 MPR 2001 tentang penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Kula riyen dadi presiden dilengsaraken nggih. Lah kok purun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya jabatan nek negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbah betul perlu. Meneh-meneh lak terbukti dhewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Niki tiang NU niku, ulama ngeten niki carane. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Saya dilengsarkan secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Tapi sekian tahun sudah berlalu, Gus. Untuk apa rasa penasaran, perasaan? Loh, saya nggak pernah itu peserta bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua. Sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut? Saya nggak mau ribut. Baik, Gus Dur. Tapi disuruh memandang itu benar nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya. Dan antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nurut? Tanya dia, jangan tanya saya dah. 300.000 orang mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tapi saya bilang daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran darah mengalir darah saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah, itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur. Loh, itu ditunggu-tunggu nggak ada. Saya yang nahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur datang nggak beneran itu ya? Bukan begitu, artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya, bagi saya bukan korban, biasa aja. Nah, satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Anda tampil seperti itu? Lah ya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Bapak, boleh aku minta tolong diajari? Bantu aku memahami. Karena Bapak kan katanya presiden paling pandai seantero negeri. Intelektualitasnya sudah diakui. Mbok ya anakmu ini diajari memahami semua ironi ini. Pak, kenapa dulu mereka selalu menghina, mengatakan presiden kok buta? Padahal kenyataannya Bapak lah yang sebenarnya mengajari kita untuk melihat manusia seutuhnya, tanpa embel-embel jabatan atau harta, suku atau agama, tak peduli bagaimana rupanya. Pak, kenapa dulu mereka melecehkan, mengatakan
Presiden kok nggak bisa jalan sendirian, harus dituntun kemana-mana. Padahal kenyataannya Bapaklah yang sebenarnya menuntun rakyat Indonesia menuju demokrasi dan keadilan yang sesungguhnya. Pak, bisa tolong jelaskan kenapa orang-orang yang dulu Bapak besarkan malah akhirnya menjatuhkan, menggigit tangan orang yang memberi mereka makan? Apa mereka lupa dengan yang Bapak ajarkan? Bahwa hidup adalah pengabdian yang tidak boleh meminta harta atau jabatan. Pak, tolong kirimi kami jawaban. Lewat mimpi atau petanda, lewat simbol juga akan aku terima. Pak, tolong Pak, tolong aku diajari.